Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi kita yang percaya dan mengasihinya. Karena di dalam Kristus ada jaminan, di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Tidak hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya. Luar biasa, sebagai manusia kita menyadari bahwa tantangan zaman, ujian iman, bahkan segala macam persoalan dan pergumulan hidup tidak semakin mudah, justru semakin keras Bapak Ibu Saudara. Dan kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Jika Tuhan sudah menolong kita, membawa kita masuk pada level ini, kita harus lebih yakin lagi Tuhan akan membawa kita untuk masuk kepada level selanjutnya, yaitu memasuki tantangan-tantangan. Ibarat dunia permainan, kita masuk ke dalam level 1, 2, 3 sampai akhir. Kita melihat perjalanan Yesus 33 tahun kurang lebih. Di masa dia lahir sampai dia naik ke surga. Ini sebenarnya satu tahapan sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, yang menjadikan dasar pengalaman hidup sejarah yang sudah ada sebagai pribadi Allah yang turun ke dunia. Dia memberikan bahwa waktu itu sangat berguna. Walaupun kita jujur sebagai manusia banyak waktu-waktu yang terbuang sia-sia, namun itu pun Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Berarti di situ Tuhan ingin berkarya atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku, apapun pergumulan, persoalan, tantangan yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, bagaimana kita diajar oleh Tuhan untuk menundukkan hidup kita, menundukkan hati kita. Ya, seringkali manusia gagal karena dia tidak mau menundukkan diri. Mereka ingin dirinya diakui. Ya, mereka ingin bahwa dirinya yang bisa, bukan oleh karena kuat kuasa Tuhan. Banyak umat Tuhan, banyak gereja Tuhan, tubuh Kristus, mereka mengalami kegagalan karena tidak ada penundukan diri. Melalui surat Yakobus hari ini, kita diingatkan bagaimana kita belajar untuk menundukkan diri. Bukan keinginan dan cita-cita kita belaka yang ingin kita raih, namun bagaimana campur tangan Tuhan, peran serta Tuhan melalui Roh Kudus. Dia membawa kita untuk melihat sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari apa yang kita cita-citakan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan melihat dalam Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Karena di sini kita banyak diajar. Seringkali kita membaca ayat ini mungkin kita memahami sedikit kebenaran. Tapi ketika kita berulang-ulang merenungkan, firman Tuhan semakin digali semakin dalam. Amin. Firman Tuhan semakin digali kita semakin memahami kebenaran. Sebagai umat manusia, sebagai pengikut Kristus, kita diajak, kita dibawa untuk lebih jauh mengenal pribadi Kristus melalui firman Kristus. Mari kita akan baca. Di sini konteksnya berjudul hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Yakobus tahu ke depan umat Tuhan, gereja Tuhan diperhadapkan oleh segala hal yang membuat secara manusia kita ini ingin meraihnya, ingin memilikinya, dan terikat oleh dunia ini. Sehingga Yakobus dengan tegas, dia mengatakan hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi milik Kristus, bukan milik dunia. Amin Bapak Saudara, karena Tuhan ingin bahwa kita sebagai makhluk ciptaannya memuliakan Dia. Tidak ada yang lain. Ya, mari kita akan baca. Yakobus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dari satu ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yakobus mengajar untuk kita sebagai gereja Tuhan. Berbicara tentang gereja Tuhan itu berbicara tentang kita sebagai tubuh Kristus. Mempelai kekasih Allah yang dikuduskan menjadi mulia, menjadi suci, kudus. Ini kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menawar lagi, Tuhan aku tak setengah dosa, seperempat dosa, atau sedikit salah aja Tuhan aku
melanggar. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan ingin supaya kita benar-benar kedapatan kudus dan tak bercela. Sehingga Yakobus mengajar kita untuk kita tidak terjebak oleh keinginan, keangkuhan, hawa nafsu dunia, yaitu persahabatan dengan dunia, supaya kita menjadi milik dunia. Tuhan tidak ingin ini terjadi. Sehingga Yakobus mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Tidak usah berbicara di luar gereja, di luar orang Kristen. Bahkan orang-orang Kristen di dalam gereja pun masih banyak mereka yang bersengketa dan bertengkar. Ini masalahnya apa, Bapak Saudaraku? Yakobus mengajarkan, yang pertama, bukankah datangnya dari hawa nafsumu? Hawa nafsu ini berbicara tentang keinginan. Ya, sumber utama dari sengketa dan pertengkaran di dalam gereja atau di dalam setiap kehidupan orang percaya itu berpusat pada keinginan untuk dihormati, keinginan untuk diakui, ya, memperoleh kuasa, kesenangan, bahkan juga uang. Tidak bisa dipungkiri bahwa gereja banyak juga hamba-hamba Tuhan, ya, namanya pendeta, juga terjerat kasus korupsi, ya, mengingini harta jauh, dia dilupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cita-cita semula hilang di tengah perjalanan karena jatuh dalam keinginan harta, korupsi, dan lain sebagainya. Jelas di sini dikatakan, ya, berpusat pada keinginan untuk dihormati. Banyak orang-orang melayani karena ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diakui. Ya, jelas banyak orang-orang percaya, banyak gereja Tuhan mengalami kegagalan karena mereka mencari keinginan hati sendiri, hawa nafsu sendiri. Sehingga dikatakan saling berjuang di dalam tubuhmu. Ini berbicara apa? Yang ada dalam hati setiap manusia, setiap anak-anak Tuhan. Yakobus mengajar untuk kita bisa mengelola hati kita ini. Bagaimana kita belajar menundukkan diri. Ketika melihat orang lain ingin meninggikan diri, ingin menonjol. Di sini Tuhan melatih kita belajar untuk menundukkan diri. Ya, jelas Bapak Ibu Saudaraku, bahwa di dalam gereja pertengkaran, persengketaan itu terjadi karena ada keinginan untuk dihormati, diakui, ingin memperoleh kuasa, kesenangan, uang, dan keunggulan. Pemuasan keinginan yang mementingkan diri menjadi lebih penting daripada kebenaran dan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam Markus pasal yang keempat ayat 19 mengatakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini perumpamaan tentang benih. Kita semua dalam perjalanan iman. Kita belum selesai kalau kita belum menghadap Tuhan. Berarti kita masih sama-sama berjuang. Kita di tengah-tengah dunia ini, Bapak Saudara. Jika kita pernah dengar, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita seringkali menjadi ular. Cerdiknya kita pakai, tapi kita menjadi sama seperti ular. Tidak mau tunduk kepada Tuhan. Ya, bukankah iblis itu gambarannya seperti ular? Ya, iblis itu dia tidak mau tunduk kepada Tuhan. Sehingga dia mencari jalannya sendiri. Dan dia dipisahkan oleh Tuhan. Dibuang. Dan ini sedang berkuasa. Supaya manusia diajari untuk tidak tunduk kepada Tuhan. Yakobus tahu bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan ke depan akan menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Perjuangan tidak hanya dari luar untuk melawan dari luar. Tapi dari dalam. Perjuangan dari dalam hati. Yang dikatakan dari hawa nafsu. Bapak Saudaraku, dari ayat 1 ini kita bisa melihat bahwa sengketa, pertengkaran, itu datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Baik secara
pribadi maupun secara korporat, secara komunitas kita bergereja. Justru kadang di dalam gereja sendiri banyak sengketa, banyak pertengkaran, berbeda pendapat, bisa mutung, bisa benci, bisa sakit hati. Ya, ketika ada acara-acara apapun, ya seringkali kita melihat bukan sesuatu yang baik, yang mulia, dan yang nama Tuhan dimuliakan yang harusnya terjadi, tapi malah pertengkaran. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, Tuhan ingin supaya kehidupan kita, yaitu belajar untuk menundukkan diri. Mari kita akan melihat langkah-langkah yang Yakobus berikan untuk kita bisa melihat bagaimana kita sebagai umat Tuhan bisa belajar menundukkan diri. Ayat yang kedua, Yakobus pasal yang keempat. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang pertama, mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Setiap kita pasti memiliki keinginan. Jelas ayat ini mengatakan, jika kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, kamu membunuh. Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup kita sebagai manusia tentunya punya keinginan, punya hasrat dan harapan. Namun kita juga harus menyadari, tidak semua keinginan dan hasrat kita ini pasti terpenuhi. Yang seringkali menjadikan pergumulan hidup kita, ketika kita memiliki keinginan dan kita tidak bisa menerima apa yang kita harapkan itu, maka yang terjadi dikatakan oleh Yakobus, lalu kamu membunuh. Sebenarnya kata membunuh ini adalah frasa sama seperti barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Jadi di sini yang dimaksud Yakobus adalah lalu kamu membunuh, itu membenci orang yang tidak sesuai dengan pandangan, harapan dan cita-cita kita. Ya, lalu kamu iri hati karena mungkin harapan cita-cita kita tidak terkabul, tidak terlaksana, atau tidak diterima. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Sampai di sini masih belum tercapai tujuannya. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sangat sia-sia. Karena keinginan, hasrat kita tidak tercapai, maka kita bisa timbul membenci. Ya, walaupun Yakobus dengan keras mengatakan lalu kamu membunuh. Ini frase sekali lagi, karena barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Ya, sehingga dikatakan juga, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Sampai di sini, Bapak Saudaraku, masih tidak mencapai tujuannya. Lalu masih berjuang lagi. Kamu bertengkar, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi untuk mencapai keinginan hasrat kita. Direwangi. Dilakoni sampai bertengkar dan berkelahi. Ini sudah banyak kasus di dalam kehidupan bergereja. Untuk bisa menerima keputusan, kadang kita harus belajar menerima. Ya, jika keputusan tidak sesuai dengan harapan kita, jika itu memang kehendak Tuhan, kita juga harus belajar menerima. Di sini kita diajar untuk seperti Yusuf. Ketika dia dijual secara manusia, dia bisa berontak. Dia bisa sakit hati, benci kepada saudara-saudaranya. Mungkin pada waktu itu Yusuf juga benci sama saudara-saudaranya. Namun Yusuf masih bisa menahan dan menyimpan dalam hati. Untuk dia bisa masih melihat mimpi yang pernah dia alami. Bahwa bulan bintang dan matahari sujud kepadanya. Ya, dan dia terus mengalir. Mengalir berarti dia menerima kenyataan yang pahit. Kenyataan hidup yang keras. Yang terus memproses kehidupannya. Sampai dia menjadi seorang pemimpin. Ya, dalam perjalanannya dia harus menjadi budak.
Di dalam budaya itu dia tetap menunjukkan etikat baik dan menjadi orang yang sangat dikasihi dan dihormati. Ketika dia difitnah, Yusuf ini, dia tetap bertahan. Menerima kenyataan yang tidak mudah. Menerima kenyataan yang keras dan yang pahit. Namun dia tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Menundukkan diri. Apapun yang terjadi jika Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan hari-hari ini? Kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita hanya sekedar mengeluh? Atau kita hanya bertahan untuk tetap tidak berbuat dosa? Atau kita hanya bertahan sak kuate, nanti nerak kuat, mbuh ndak tahu. Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus tahu apa yang akan terjadi. Ya, mereka mengingini sesuatu tapi tidak memperolehnya, mereka membunuh, iri hati. Masih tidak puas, tidak mencapai tujuan. Mereka masih berusaha lagi untuk bertengkar, ya, berkelahi. Namun dengan jelas dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa. Dari poin ini Bapak Saudara, kita bisa melihat segala hal yang dilakukan dengan usaha sendiri. Memang kita harus melakukan dengan apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan tambahkan, berikan, kita harus lakukan dengan maksimal. Namun dalam porsi ini, dalam kasus yang seperti ini Bapak Saudara, kita belajar untuk menundukkan diri. Biar peran karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Secara daging kita tidak mampu. Secara akal pikiran kita tidak sanggup. Namun kita harus yakin penyertaan Tuhan selalu ada. Ketika kita diajar untuk berdiam diri, kita dilatih untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan menyendiri cari wangsit yang lain, tapi kita menyendiri minta kekuatan. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada waktu khusus seperti Musa, dia naik ke gunung untuk berdiam diri, mendapat kekuatan. Yesus pun juga mengajar. Secara manusia, dia memohon kekuatan kepada Bapa. Karena secara manusia, dia tidak sanggup. Namun, Yesus mengajar kita bahwa dia Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tadi di ayat yang kedua diakhiri, karena kamu tidak berdoa. Jadi jawaban dari poin pertama ini, karena kamu tidak berdoa. Ya, diingatkan supaya kita ini berdoa. Apa maksud dari berdoa? Doa adalah melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Bukanlah kita berdoa supaya Tuhan tuntun kita. Bawa kita kepada jalan yang benar. Supaya kita menikmati yang baik dari Tuhan. Walaupun di tengah-tengah jalan ada serigala yang berbulu domba. Walaupun dalam perjalanan kita melihat tipu daya yang ditawarkan oleh dunia ini. Sehingga kalau kita tidak kuat, kita bisa jatuh. Tapi ketika kita percaya dalam doa, Tuhan menjagai kita. Dalam perjalanan, ya, kita dilindungi dari kecelakaan, dari bencana, niat jahat, kuasa gelap, orang-orang fasik. Ketika kita berdoa, Tuhan betul sungguh-sungguh menjaga hidup kita. Dari berangkat sampai pulang kembali, bertemu dengan keluarga, dan banyak hal lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa, di sana kita melibatkan Tuhan. Ya, Yakobus mengingatkan, karena kamu tidak memulai apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Ini yang harus kita ingat. Doa itu memang penting. Namun kita seringkali juga bisa lupa. Kita sudah berdoa, namun tidak meyakini apa yang kita doakan. Karena doanya sekedar ucapan saja. Yakobus mengingatkan supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang keras, ya, kita masih bisa kuat dan bertahan karena Tuhan. Amin. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
sampai ayat 3, Yakobus memberikan pengertian supaya kita melibatkan Tuhan. Sehingga ketika kita melibatkan Tuhan, di sana bukan hasrat kita, bukan keinginan kita yang terjadi, tapi karena benar-benar kehendak Tuhan. Kembali lagi kepada Yusuf. Ketika dia mengalami tahapan-tahapan hidup yang tidak menyenangkan, tahapan-tahapan hidup yang tidak dia sebenarnya sukai, yang secara manusia sebenarnya dia tidak sanggup, namun itu dia tetap harus jalani, dan dia terus bertahan dan terus kuat sampai akhir. Ini satu teladan yang luar biasa. Sehingga Yakobus mengingatkan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ini koreksi bagi setiap kita. Jika kita berdoa, jika kita minta sesuatu kepada Tuhan, pikirkanlah dulu, renungkanlah dulu. Ya, jika kita pun meminta Tuhan terlalu jauh, kadang kita orang bisa nggak sabar karena Tuhan seolah-olah tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Karena memang kita tidak tahu maksud Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita atau mungkin waktunya belum Tuhan berikan. Jadi di sini proses kedewasaan kita dalam pengenalan akan Tuhan juga diuji. Yakobus tahu hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia mengatakan karena kamu salah berdoa. Jadi mari hari-hari ini kita juga semakin untuk betul-betul menyampaikan hal-hal yang pantas, yang layak untuk ukuran kita. Karena selebihnya Tuhan pasti akan memberikan. Amin. Jika hari ini kita bersyukur, diberkati dengan kesehatan, walaupun kita masih ada tanggungan, kita masih banyak yang harus diselesaikan, tapi kita masih bersyukur Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sanggup menolong. Aku percaya Engkau akan berkarya dalam hidupku. Dan Engkau terus Tuhan akan menyertai bahkan sampai akhir hidupku. Engkau akan selalu menjagaku. Selebihnya Tuhan yang akan berkarya. Amin Bapak Saudaraku. Yakobus tahu bahwa manusia pengikut Kristus, mereka akan terus dilatih. Mereka akan terus mengalami proses bagaimana menjadi umat yang berkenan. Bagaimana belajar untuk menundukkan hati. Walaupun kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini jelas sekali. Yakobus memberikan peringatan kepada kita. Supaya dalam setiap kehidupan kita, kita harus melibatkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Menundukkan diri bukan berarti kita pasrah. Menundukkan diri kepada Tuhan bukan berarti kita mengalir dengan waktu yang ada. Menundukkan diri berarti kita mengoreksi setiap hati kita. Memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Walaupun kenyataan tidak seperti yang kita bayangkan dan yang kita harapkan. Ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kata tunduk kepada Tuhan, itu Tuhan ingin supaya kita menjadi miliknya. Karena kita menyadari bahwa hari-hari ini dunia mengikat manusia. Dunia betul-betul ingin menjerat manusia-manusia menjadi miliknya. Dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Jadi ayat ini memberikan pengertian. Yakobus memberikan pengertian dan dunia yang jahat ini mengikat. Kuasa gelap ini mengikat manusia supaya manusia mencintai apa yang ada di dunia ini. Supaya kasih akan Tuhan itu hilang. Ini pekerjaan si jahat. Sehingga ayat 4 ini mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kenapa? Yakobus mengatakan demikian. Karena Tuhan ingin supaya kita tetap setia. Jika Dia setia, Tuhan kita setia sampai akhir. Dia memberikan teladan
Dia memberikan satu pengalaman yang sejati, memberikan hidupnya kepada kita. Bagaimana dengan kita? Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar untuk belajar menundukkan diri dengan setia kepada Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Walaupun kita harus menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Hidup ini keras, bro. Hidup ini penuh dengan tantangan yang tidak semakin mudah. Namun jangan lupa, Tuhan kita setia. Dia selalu memberikan kekuatan. Amin. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kita tahu bahwa dunia sedang menarik sedemikian rupa. Ingin mencengkram manusia supaya lebih mengasihi dunia ini. Dan kita tahu bahwa dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Bukan berarti kuasa Allah terbatas oleh hal itu. Tapi justru ketika kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bertahan, untuk bisa tetap setia. Ini satu hal yang tidak mudah. Namun di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Sampai hari ini, penyertaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Jika Tuhan pernah menolong kita di masa lampau, hari ini, masa yang akan datang, Tuhan tetap sama. Dia akan menolong kita dan pasti memberikan solusi. Amin. Jika Tuhan menjamin hidup yang kekal, apalagi di dunia yang sementara. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mari kita menjadi sahabat Tuhan. Belajar menundukkan hati kita. Setiap hari kita berdoa. Harapan kita, bagian kita lakukan. Selebihnya Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Tuhan tetap menyertai kita. Jika kita tetap menjaga hati kita. Ya, dalam segala hasrat dan keinginan kita taruhkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara. Biarlah Tuhan sendiri yang melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara melalui surat Yakobus. Firman Kristus hari ini mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam doa yang benar, hidup di dalam kesetiaan. Saya yakin kita akan mendapatkan mahkota kemenangan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar dan belajar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Kami sadar sebagai manusia masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Seringkali kami hidup di dalam keinginan kami. Hari ini Tuhan, Engkau Tuhan bawa kami. Bentuk hati kami ini. Seperti Engkau lemah lembut dan rendah hati. Bila ini menjadi dasar kemenangan untuk kami menghadapi kenyataan yang tidak semakin mudah. Kenyataan yang keras, namun hati kami dilembutkan. Justru dengan kenyataan yang berat, hati kami semakin diberkati dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku